Shalom para pemirsa, kita akan mulai ibadah Adonai streaming. Kita tahu ini waktu dan saat yang terindah, kita datang ke hadapan Tuhan. Kita meminta segala sesuatu hal yang terbaik daripada Tuhan. Dan kita tahu ini waktu di mana Tuhan akan membuat sesuatu yang berbeda dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah Adonai streaming, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus HaMasiah, terima kasih buat cinta kasih-Mu dan kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami tahu Kau begitu mengasihi setiap kami. Sebagaimana kami ada, Engkau mencintai lebih dari apapun. Kalau kami dikasih kekuatan, kesehatan, kebaikan yang daripada-Mu, itu karena kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Diberkati dan diurapi kami Tuhan, di dalam mau memuji, membagikan sebagian firman, isi hati-Mu. Biarlah hikmat pengurapan tuntunan tiang awan tiang api-Mu menyertai hamba-Mu. Biar sebagian apapun yang hamba-Mu tahu itu berasal daripada-Mu, bukan daripada hamba-Mu. Kami taklukkan, tundukkan kemauan perasaan kami. Hanya Engkau yang bisa menyatakan lebih dan lebih lagi. Diberkati dan diurapi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kuralama shekarala barala 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 shekarala barala 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 shidudu. Mari kita memuji Tuhan buat malam hari ini. Oh, I love you Lord, for your mercy that never fail me. All my days, God can feel me in your hand. From the moment that I wake up until my head, I will sing of your goodness, of God. All my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of your goodness, of God. My days of your help in your hand. From the moment I wake up until my head, I will sing of your goodness, of God. All my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of your goodness, of God. I love your voice, for you have led me darkness night, for your blows like no other. I know you are the Father. I give you every praise. Oh, I have life in the goodness of God. Mari kita sama-sama katakan. For my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of your goodness, of God. Oh, goodness is running up to me. Your goodness is running up to me. I give you everything. Your goodness is running up
is running after me. Your goodness is running after me. It's running up, it's running up to me. I give you everything. Your goodness is running up, it's running up to me. Be faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of your goodness, of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of your goodness, of God. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. You have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of your goodness, of God. Goodness is running up to me. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, yes, Lord. With every breath that I am able, I will sing of your goodness, of God. Yes. Oh, my goodness, of God. Yes, Lord. Yes, Engkau yang membuat kami sesuatu hal yang berbeda, Tuhan. Engkau yang membuat kami lebih dan lebih lagi, Tuhan. Karena Engkau adalah buah kehidupan bagi setiap kami. Bahwa kami punya kedalaman lebih dan lebih lagi, Tuhan. Yes, Lord. I will sing of your goodness, of God. Yes, it's running out to me. Yes,
Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Yes, kurala barala 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 bashido do 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 do. Shirala barala 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 bashido do do do. Yes, kurala barala 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 barala. Shirala barala 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 bashido do do do. Oh, rala barala barala bashikara la barala 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 bashido do 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 do. Shirala barala 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 bashido do 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 do. Oh, rala mashikara la barala 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 bashido do 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 do. Kurala barala barala bashikara la barala 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 bashido do do la barala 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 bashido do do do. Oh, rala barala 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 bashido do 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 do. Yes. Yes, kurala barala barala bashido rala barala 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 barala. Yes, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan Tuhan. Shirala barala barala bashinda rala barala 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 barala. Yes, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang ajaib. Thank you Jesus, Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, rala barala 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 barala. Yes. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Engkau Tuhan yang berkuasa di langit dan di bumi. Engkau Tuhan yang begitu baik. Hamba bukan menyampaikan isi hati-Mu. Kau berkati dan urapi. Biar apa yang menjadi perkenanan isi hati-Mu tertanam dan berbuah bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Masiah, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat sore. Saya mau mulai ibadah malam hari ini. Terima kasih buat Deliana, Ibu Chandra Hidayat, buat siapa nih yang menyaksikannya. Untuk Febriana, untuk Bu Nuni, dan untuk Tiorlina. Ini dengan keterbatasan, tidak ada pemusiknya. Dan untuk Hendro dan yang lainnya yang menyaksikan di Facebook, ada Koko Kras, ada La Sianturi. Terima kasih. Malam hari ini saya bagikan tentang kebenaran firman, tentang pertempuran yang terbesar. Ya, bagaimana kita melihat pertempuran yang terbesar dalam setiap peperangan yang di sini dikatakan
Bagaimana di sini kita suka tidak suka, kita harus masuk di mana kita harus menjadi seorang pemenang, ya. Bagaimana di sini dikatakan pertandingan suka tidak suka harus kita lewati. Contoh, ini kesaksian bagi hidup saya, ya. Dari bulan Maret dan bulan April saya punya kelemahan dalam tubuh. Situ saya punya peperangan yang dahsyat, karena saya tahu iblis tidak suka dengan rancangan Tuhan dalam diri saya. Dia coba rusak pikiran saya, dia coba rusak tubuh saya, dia coba rusak bagaimana saya punya iman. Nah, saya masuk di dimensi bagaimana saya berkata, pertandingan dan mujizat Tuhan Yesus dalam diri saya harus dinyatakan. Karena apa? Secara spiritual, secara nyata, saya masuk ke dalam satu hal dimensi yang orang tidak mengerti. Ada satu orang pemimpin, hidupnya itu tidak berkenan, banyak bohong. Saya masuk di dalam dunianya dia, sampai saya terseret. Ternyata ada satu rekan yang tidak suka. Kebetulan ada lagi yang lain yang saya layani, dia tidak suka juga. Nah, ini yang saya bagaimana lihat pertempuran yang besar menjadi milik saya pribadi. Nggak mudah dan nggak gampang, ya, dalam menghadapi pertempuran. Bagaimana saya pulang ke Jakarta di bulan April, semakin hari saya lihat, Tuhan, kenapa saya mengalami seperti ini? Nggak bisa tidur. Tapi roh yang dalam diri saya begitu kuat memuji dan menyembah Tuhan. Sampai saya bilang begini, Tuhan, apa yang ingin kau nyatakan dalam hidupku? Atau engkau mau restorasi, atau engkau mau off-kan aku punya hidup? Gitu kan? Karena pertempuran di pikiran, kemauan perasaan itu beda tipis. Di satu titik nggak ada angin, nggak ada hujan. Kebetulan kakak saya menyaksikan ini streaming, ya. Saya ajak kakak saya, kamu mandi, kita pergi ke menara doa di Sentul, punyanya Paniko. Saya masuk ke menara doa, saya memuji dan menyembah. Saya cuma bisa menangis. Ada spirit yang keluar dalam tubuh saya kaget. Saya punya bahasa-bahasa yang berbeda. Bahkan Tuhan bukakan penglihatan demi penglihatan. Saya cuma nangis. Tuhan, kenapa baru dibukakan lagi segala apapun karunia-karunia yang ada dalam diri saya? Sementara selama saya pelayanan, saya sudah melakukan yang menurut pandangan saya sudah baik. Bangun pagi, berdoa, kirim renungan, terus saya terima, gitu. Bagaimana umat Tuhan, konseling. Tapi pertempuran di situ tidak mudah saya hadapi. Kebetulan saya diperhadapkan dengan orang-orang yang benar-benar yang Tuhan kirim. Ada pesan masuk ke dalam hidup saya. Hati-hati, ada yang menyerang hidupmu. Saya bilang, loh kok bisa ya? Ada yang bersyafaat. Sampai di keputusasaan, sebelum saya balik ke Jakarta di bulan April, saya bilang begini, saya mau pensiun. Atau saya minta ambil Tuhan, lebih baik sekarang, mumpung saya di puncak, mumpung saya tidak punya nama cacat. Ya kan? Walaupun ini orang pemimpin bagi saya yang membuat saya jengkel, yang belum bertobat, dosanya yang gak pernah diakui di hadapan saya. Tapi Tuhan singkapkan dengan orang-orang yang Tuhan begitu mengasihi saya, dengan tim-tim yang saya gak akan sebutkan. Menyampaikan pesan Tuhan begini, saya cuma kaget. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Kebetulan hari itu saya punya adik rohani. Dia lihat status story saya, dia aminkan jam 3 pagi. 2 minggu saya tidak bisa tidur. Saya main di pikiran, saya main di perasaan. Pertempuran di pikiran. Nah, akhirnya telepon. Sudah telepon, akhirnya di sini cuman saya bilang begini, oke, kita ke tempat suamimu, kita berdoa di sana. Tapi ada jemaat Tuhan, tiba-tiba dia menyolek, ditanya, saya ada di Jakarta apa enggak? Saya bilang iya, saya ngedrop 1 bulan, saya bilang gitu kan. Saya nggak tahu kenapa. Tapi di situ jemaat ini melihat muka saya bukan seperti biasanya. 3 kali saya melakukan pengobatan dokter, ya kan? Ternyata hasilnya semua menyatakan tentang ini biasanya orang yang disantet, orang yang diguna-gunain, selalu itu berbicara tentang kedalaman di dalam perut. Karena apa?
Pengurapan yang dari Tuhan itu dasarnya dari dalam perut. Jadi dibilang begini, pengurapanlah yang mengajari engkau, pengurapanlah yang memampukan engkau untuk kau cakap melakukan segala apapun dalam setiap kehidupanmu. Saya cuma tertawa, saya bilang, iya benar juga ya Tuhan. Nah, akhirnya di situ saya memuji dan menyembah. Saya ikutin ibu ini, dapat referensi dokter. Saya tebus obat ini nggak ada di mana-mana. Saya tanya adik saya, yaudah di apotek ini. Akhirnya saya tebuslah obat itu, dan ibu ini seluruh biaya pengobatan saya. Nah, itulah yang Tuhan kirim, ya kan? Orang bisa berkata cinta tapi tidak ada responnya. Orang berkata sayang tapi tidak ada sikapnya. Saya cuma tertawa di dalam sisi kelemahan. Akhirnya Tuhan melakukan pelayanan. Dipertemukan dengan seorang pemuda, dia punya roh bunuh diri yang kuat. Saya juga kaget. Saya masuk ke dimensi yang punya roh bunuh diri yang kuat. Saya cuma tertawa. Kenapa saya harus bercermin di atas anak muda ini Tuhan? Sementara saya masuk di situ, itu peperangan yang gak mudah, orang gak akan tahu. Nah, akhirnya saya bilang begini, kita sama masuk di masa titik limit. Kita mau mengakhiri hidup kita. Saya gak tahu kenapa saya mau mengakhiri hidup saya, tapi kamu mengakhiri hidupmu karena frustasi. Saya bilang begitu kan. Tapi saya bilang ini, yuk kita punya satu kebangkitan, kita punya satu hal perubahan. DJ saya katakan apa? Bangkit dan jadilah terang dan bersinar. Tiba-tiba entah kenapa saya ada di posisi Kota Sentul, Bogor. Saya kontak lagi ini adik rohani saya. Tiba-tiba dia dengan daddy saya. Akhirnya saya bilang ini, coba dong suruh daddy doain by telepon. Tapi entah kenapa tiba-tiba daddy saya Timothy Parengkuan tergerak menjumpai saya di tempat usaha yang saya lagi duduk. Saya bilang sama kakak adik saya, mau kedatangan daddy, gitu kan. Akhirnya kedatangan, di situ saya dilayani doa dan saya punya pengakuan di hadapan daddy saya. Dan orang yang mendengar situ kaget karena punya kesaksian hidup saya. Akhirnya didoain, disebutkanlah itu dukun tiap kota. Saya ketawa. Oh, berarti saya dikerjain dukun dari kota ini, kota ini, kota ini. Setelah diri saya doain, saya suruh mereka keluar. Saya ngobrol dengan Dedi, dengan Mami. Saya cerita panjang lebar. Saya bangga punya Dedi yang mengcover hidup saya. Kelihatannya ini Dedi cuek. Ternyata Dedi bisa sikap memperhatikan gerak-gerik anak-anak rohaninya. Itu yang dikatakan apa? Tudung rohani. Hati bapak-bapak kembali kepada anaknya di Lukas. Jadi kalau anak yang tidak mempunyai pembapaan, nah ini dia resikonya. Jadi saya percaya di saat dilakukan itu doa, tiba-tiba wajah saya tuh berbeda. Orang-orang yang melihat saya pun juga sama berbeda. Beda Lasma yang kemarin dengan Lasma yang sekarang. Cuma saya bilang begini, iya, karena saya sudah mengalami satu hal pertempuran yang tidak pernah saya rasakan, yang tidak pernah saya tahu. Ternyata diselidik demi selidik, orang ini punya berapa dukun. Satu orang punya berapa dukun, biar hubungannya ini tidak diketahui. Ya, nah akhirnya saya cuma tertawa. Ini orang goblok, ini orang bodoh yang ngerjain biji mata Tuhan, yang diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Saya cuma tertawa. Engkau baik Tuhan. Saya mau lagi punya satu hal kebangkitan. Ya, nah akhirnya di situ ada rekan saya dari kota Jawa Tengah, tiba-tiba datang ke Jakarta bawa saya ke Jawa Tengah. Saya telepon tim saya, ayo siapkan alat-alat saya mau streaming, saya mau saksikan cinta kasih Tuhan, bahwa saya sudah menang peperangan, bahwa saya sudah direstorasi Tuhan untuk membuat sesuatu hal yang lebih dan lebih lagi. Karena dibilang begini, iblis takut karena melihat kamu punya potensi yang besar. Iblis tahu mau coba mematikan segala hal karunia-karunia Tuhan yang ada dalam dirimu. Saya terbelalak dan saya baru mengerti. Iya ya, kenapa saya bodoh? Nah, itulah pertempuran yang kita tanpa sadari. Tiba-tiba adik saya berkata, kok kenapa kamu punya rasa, punya roh bunuh diri? Gak tahu kenapa. Di saat titik kelemahan. Tapi di situ
Saya minum obat, ternyata adik saya baru punya pengakuan, ada painkillernya, ada morfinnya. Jadi setiap minum saya pasti teler, bawaannya ngantuk. Nanti dibawa ke dimensi ketakutan dan kekhawatiran, jantung saya bisa dedet. Tapi saya tetap di situ memuji dan menyembah Tuhan. Setelah itu saya tahu saya tidak mengkonsumsi obat ini lagi, karena bagi saya ini tubuh adalah baik daripada Roh Kudus. Bagian apa yang dirusak iblis dalam tubuh saya bilang itu tanggung jawab Tuhan, bukan tanggung jawab saya. Sampai saya telepon, sampai saya WA, saya ada punya kesaksian di atas rekan saya nggak akan sebutkan. Dia bilang begini, setan coba jahat di atas kamu, mau potong destinimu, karena kamu membela orang yang bodoh ini, karena kamu mau menyatakan kebenaran di atas orang ini, orang yang punya sesuatu hal kebenaran, ya, orang yang mau membongkar segala sesuatu apapun, orang itu pasti ketakutan. Tapi saya percaya, ya, sehebat apapun dia menutup kebusukan, pasti kebuka. Serusak dia bisa menjatuhkan diri saya, tapi saya punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang bela. Tidak berapa lama dengan orang ini saya selesaikan. Karena berapa kali saya lihat orang ini nggak pernah beres. Saya cuma tanya, Tuhan ada spirit apa di atas orang ini? Akhirnya Tuhan ngomong, bukan ke saya, ke rekan-rekan yang lain. Saya cuma begini, Tuhan terima kasih buat rekan-rekan mau berdiri, mau bersafaat buat pribadi saya, mempertaruhkan hidup saya untuk menyatakan lebih dan lebih lagi. Jadi firman Tuhan dikatakan begini di Yohanes 16 ayat 33, ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam Tuhan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Tuhan sudah mengalahkan dunia. Jadi saya melihat di dalam penganiayaan dukun-dukun yang coba menyerang saya, ya, saya punya kekuatan ekstra yang dari Tuhan. Makanya di sini dikatakan apa? Saya menaklukkan, gitu, bersama dengan Tuhan Yesus yang menyertai saya, iblis itu terkapar. Saya cuma bisa tertawa. Saya cuma bisa bilang begini, engkau dahsyat, engkau yang membela hidupku hari lepas hari. Sampai semua tamu yang mengerti keadaan kehidupan saya, tanpa dia ngomong, ternyata dia punya sesuatu hal yang memperhatikan, tapi gak berani bicara. Saya cuma tertawa, karena saya gak ngerti. Atau karena saya terlalu galak, atau saya terlalu spontan gitu toh, gak menghargai pendapat orang, itu saya gak mengerti. Ternyata saya dengar pendapat satu. Saya ini mencintaimu tulus, saya menyayangimu tulus. Ibu harus kuat, ibu harus bisa, ibu harus lewati masa-masa krisis dalam hidupmu. Saya cuma ketawa, iya. Makanya di sini Alkitab dikatakan apa? Kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Bagaimana hidup kita ini dalam titik kelemahan punya sejahtera. Dan saya tahu iblis selalu menyerang pertama kelemahan fisik kita. Roh nggak akan bisa, karena roh kita manunggal dengan Tuhan. Karena roh kita berkata-kata di hadapan Tuhan, kiralabashi karalabaram, itu udah otomatis kita terkonek dengan Tuhan, ya. Makanya orang berkata begini, kenapa mukamu bisa keserang? Ada orang berkata gitu. Saya bilang ini pertanyaan yang goblok yang nggak harus saya jawab. Tapi dari semua orang yang saya temui, dia lihat kondisi saya, dia lihat hidup saya, dia kaget. Ya, karena posisinya dihajar saya dalam kesakitan, ya kan? Masuklah spirit itu. Tapi untungnya saya punya roh yang kuat. Aku punya Tuhan yang besar, Dia telah berjanji dan selalu, gitu, menggenapi. Jadi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam hal peperangan, yuk hadapi dengan sukacita, jangan dengan marah-marah. Nah, bagaimana di sini juga dikatakan apa? Supaya, yaitu dunia yang menganiaya kehidupan kesakitan kita tidak lagi berkuasa. Makanya dikatakan waktu itu Dedi cuma bilang begini waktu acara ibadahnya, sakit penyakit kecil, gitu. Terus dia bilang lagi, keuangan kecil, masalah
sambil diangkat pujian, berbicara kepada Tuhan Yesus, bahasa Inggris ya. Saya dilawat oleh Tuhan. Saya bilang, iya benar Tuhan, kita tidak boleh lemah karena dunia. Karena firman Tuhan di sini menjadikan kita itu menjadi jaminan yang besar. Buat apa? Menaklukkan dunia dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Bahkan Tuhan Yesus bangkit, ya. Makanya di dalam kematiannya menunjukkan bahwa dia itu hidup. Sebab dia hidup pada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Ya toh? Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Kebanyakan seorang pemimpin rohani, kebanyakan anak-anak Tuhan bisa tampil di depan tapi masih punya spirit perdukunan, tapi masih punya perjinahan, tapi masih punya kebohongan, tapi masih punya kompromi dengan dunia. Kelihatannya packaging orang ini baik dan tulus, tapi apa? Licik. Di saat saya lontarkan di atas teman saya tanya, kamu waktu pertama lihat orang ini apa? Teman saya bilang gini, orang ini licik bu, tidak tulus. Cuma saya bilang betul. Tapi kebaikan Tuhan dan ketulusan yang dari diri saya membuka orang pribadi lepas pribadi. Cuma dia bilang begini, bagian dia, bagian Tuhan. Ojo di otak-atik bu. Udah tinggalin aja orang itu. Ngapain kamu urusin? Cuman bagi saya begini, orang ini pasti akan bertobat. Orang ini tidak akan mempermalukan nama Tuhan dengan satu kepemimpinan yang goblok. Orang ditipu karena packaging kepemimpinannya tanpa dia lihat kedalaman orang ini. Saya cuma bicara sama Tuhan. Kebobrokan kebodohan saya, untung Tuhan langsung lewatkan. Nah, kita diingatkan kembali ya, bahwa di dalam pertandingan kehidupan ada maksud dan tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita kuat atau enggak. Makanya orang yang sendiri biasanya mengasihi diri sendiri. Orang yang sendiri biasanya apa? Membuat hal kebodohan. Orang yang sendiri biasanya apa? Mempunyai satu hal perbuatan yang aneh. Saya tidak nikah, saya kemana-mana sendiri, saya tapi tidak buat satu hal kebodohan. Banyak orang yang merasa kesepian, banyak orang yang luka batin, banyak orang yang menyalahkan arti nama Tuhan Yesus. Makanya dibilang begini, akan terbongkar. Waktu besok disampaikan dengan Dedi, saya cuma tertawa. Iya benar. Kebohongan orang-orang yang menyebut nama Tuhan Yesus. Kebohongan pemimpin-pemimpin yang membuat satu hal ibadah tapi hidupnya gak berkenan. Terbongkar. Bahkan orang-orang yang mempermalukan nama Tuhan di media pun juga sama, terbongkar. Bagaimana kita untuk menjadi saksi kehidupan bagi setiap kita, itu tergantung kedalaman cinta kita ke hadapan Tuhan. Bahkan pemimpin ini bilang begini, perkataannya di atas saya, kamu harus pelepasan. Ada roh spirit yang begini. Saya tersentak di saat orang ini pemimpin berkata, saya harus pelepasan. Ya harus pelepasan itu dia, bukannya saya. Tapi saya tahu, kalau dia menonton, kalau dia masih degil hatinya, bagian dia dengan Tuhan. Yang penting saya sudah sampaikan isi hati Tuhan, walaupun saya diblok, nggak masalah. Ya, nah di sini juga dikatakan apa? Kalau kita gagal dalam menghadapi peperangan, otomatis, ya, kita tidak ada di bumi. Berarti iblis itu menang dalam setiap kehidupan pribadi kita yang gagal. Dari kisah ini, ya, bagaimana ceritanya Tuhan untuk meyakinkan Gideon sebagai seorang pemimpin panglima di atas 300, ya kan? Pasukan yang Tuhan percayakan dalam dirinya untuk mengalahkan satu hal peperangan yang jumlahnya sangat besar. Nah, kadang saya bertanya kepada Tuhan, ini Tuhan percayakan saya satu tempat menara doa. Tuhan bawa saya di atas orang tim-tim yang berdiri membawa kota, yang membawa bangsa, yang membawa orang untuk punya
satu hal pemulihan. Tapi di sini saya melihat bagaimana orang-orang yang punya satu hal berdoa, dia sudah kuat begitu berdoanya, masih bisa kebablas karena keadaan dan situasi. Di saat saya mengalami satu hal kelemahan tubuh, tim saya ternyata juga mengalami. Nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba katanya dia jatuh sampai ada kesleo tak apalah gitu kan. Jadi sakitnya kita ini dirasakan dengan orang-orang di sekeliling kita. Makanya kadang saya udah bilang begini, terima kasih Tuhan buat orang-orang yang berdoa di belakang saya yang nggak bisa saya sebutkan. Terima kasih buat orang-orang yang sudah sampaikan pesan Tuhan untuk apa pergerakan yang ke depan. Nah, di sini saya melihat pertempuran Gideon bukan hanya di Alkitab, kita pun juga mengalami pertempuran yang kita tidak mengerti, gitu kan? Nah, di dalam kita membuat rasa ragu dan ketakutan dalam pertandingan ada 3 poin. Di sini yang pertama, kalau kita melihat keadaan yang menguasai kita. Nah, ini kembali peperangan di dalam hal pikiran. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan begini, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Nah, ini dia ketidakyakinan, gitu. Komplain kepada Tuhan. Ada nggak bahwa kita di posisi situ? Saya ada. Saya nggak sangkali. Bahkan saya udah bilang, udahlah, akhiri aja Tuhan. Ngapain lama-lama di bumi? Karena semakin ke depan ini bumi nggak jelas, ya kan? Dunia udah semakin bobrok. Dan lebih enak dipanggil Tuhan dalam posisi kita dalam keadaan baik, bukan keadaan jatuh, gitu. Nah, bagaimana di sini juga dikatakan, ya, Gideon berkata begini, di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Di dalam titik kelemahan, disinilah persungutan pikiran kita main, ya. Bahkan di sini juga dikatakan apa? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Nah, terbuka nggak mata kita bahwa Tuhan itu cinta, bahwa Tuhan itu sayang, bahwa Tuhan itu perhatikan setiap kehidupan pribadi kita. Nah, tetapi di sini juga dikatakan apa? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ini di posisi terdesak. Ini posisi di mana tidak punya keyakinan. Ini di posisi di mana kita tidak punya satu hal keyakinan yang benar-benar sungguh-sungguh. Makanya di Gideon bertanya kepada Tuhan, ya kan? Di mana Tuhan? Nah, ya kan? Kalau saya nggak bertanya di mana Tuhan, cuma saya bilang ini, Tuhan panggil sekarang, gitu. Nah, makanya di sini Gideon cuma berkata begini, di mana Tuhan? Gideon berkata gini, kadang kita melihat iblis coba menguasai pikiran kita. Kadang kita melihat, izinkan keadaan itu melihat sikap kita dan kehidupan kita. Kita bergantung gak kepada Tuhan? Terkadang kita melihat, kita bertanya-tanya, sama seperti Gideon. Di mana Tuhan? Mengapa Tuhan buat seperti ini? Kenapa Tuhan tidak tunjukkan mujizatnya? Makanya kenapa ada peperangan? Kenapa ada keributan? Kadang teman saya cuma bilang begini, kalau ada Yesus gak diangkat ke surga, gak mungkin itu ada pertengkaran dan gak ada keributan. Saya bilang ya benar juga sih. Tapi Tuhan Yesus sudah diangkat, cuma Tuhan Yesus kirim Roh Kudusnya. Untuk apa? Membantu, menolong kita dalam segala kelemahan kita. Makanya di sini juga dikatakan, dalam peperangan Tuhan tidak memiliki kewajiban untuk menjelaskan semua keadaan kepada kita. Tapi di balik itu semua, Tuhan mengerti apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita hadapi, ya kan? Nah, makanya di sini juga dikatakan, ya kan? Satu hal yang kita percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas seizin Tuhan, supaya apa? Kita semakin mengerti, supaya kita makin cinta kepada Tuhan, supaya kita tidak khianati Tuhan. Jadi kita nggak membuat diri kita ini jatuh bangun dalam dosa yang sama, dosa yang bertahun-tahun yang kita miliki, gitu kan? Saya sadar buat dosa. Saya sadar buat kebodohan.
Saya dicelikan dan saya lari dari dosa. Nah, di sini di poin yang kedua, bagaimana di sini dikatakan apa? Keterbatasanlah yang menguasai kita. Kalau yang tadi yang pertama apa? Keadaan yang menguasai kita. Kita dilihat keadaan, ya kan? Yang kedua, bagaimana keterbatasan menguasai kita, ya kan? Di Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah aku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku ada yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ini titik dimana punya satu hal, tidak yakin Tuhan pakai hidupnya. Dia tidak punya satu hal integritas tentang Tuhan bawa lebih. Nah, di sini juga dikatakan apa? Gideon bertanya kepada Tuhan dengan pertanyaan Tuhan selalu yang diutarakannya, ya kan? Makanya Tuhan kadang mengizinkan itu ketidaksempurnaan supaya apa? Menjadi sempurna. Di dalam kelemahanku, kuasa-Mu nyata bekerja, ya toh? Kini ku datang menyembah. Dan di situ kita berkata, mujizat Tuhan pasti terjadi. Nah, di sini kita lihat dalam kelemahan, dalam hidup kita, dalam keterbatasan kita, ada kuasa Tuhan yang membuat kita ini berbeda. Makanya Tuhan bilang gini, menangi setiap pertandingan, taklukkan segala ketakutan, kekhawatiran dalam diri kita. Karena kita tahu kita bersama dengan Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang ajaib. Nah, Tuhan minta buat setiap kita jangan menyerah terhadap keterbatasan, dan jangan bersandar kepada kemauan dan perasaan, dan jangan percaya di atas orang yang kelihatannya kesannya baik, yang kesannya mengasihi, ternyata itu tidak baik. Ya, memang ketulusan itu beda tipis. Ketulusan itu bisa dibukakan dengan orang yang murni hatinya. Makanya Tuhan katakan begini, siapa yang bisa datang ke hadapan Tuhan? Orang yang tulus dan jujur hatinya di hadapan Tuhan. Nah, makanya saya melihat bagaimana setiap perjalanan, bagaimana saya setiap ketemu orang, bagaimana saya akan menyampaikan isi hati Tuhan. Orang itu mau tersinggung mau enggak, itu ya terserah bagian mereka. Kemarin saya diajak makan keluar, saya juga bingung, dari pagi makanan tidak pernah habis. Bahkan sudah banyak makanan, masih aja diajak makan. Ada seorang konglo di kota ini, saya nggak sebutkan. Dia menang banyak tender. Dia menyatakan isi hatinya di atas gembala yang punya nama, tapi gembala ini tidak terima pendapatnya sampai dia keluar ke gereja yang lain. Saya bilang begini, kalau kita tidak punya penundukan, kalau kita punya suara nggak dihargai, jangan kita keluar dari tempat itu. Berarti Tuhan tidak izinkan. Berarti kamu belum selesai peperangan di atas orang itu. Saya sampaikan isi hati Tuhan di atas orang ini ngelak terus, bantah terus, cuma saya diem. Kebanyakan orang disampaikan isi hati Tuhan itu ngelak. Ujungnya apa? Baru dia ngakuin. Memang ada tawaran yang seperti ini, tapi bagi saya nggak perlu. Iya, karena apa? Bapak main di nominal yang besar. Bukannya Bapak di nominal yang sekian, tapi Bapak punya sikap yang benar. Kalau dilihat dari penampilan, nggak kelihatan ini seorang konglo. Tapi kalau dilihat dari cara dia punya project-project, itu dahsyat. Tapi di situ dia bilang, ya benar juga apa yang ibu sampaikan. Saya cuma tertawa dalam hati. Kenapa sih di saat disampaikan pesan Tuhan, diaminkan dulu, jangan dibantah dulu. Orang biasanya pintar, orang biasanya duit, semua diatur dengan apa yang dia punya, bukan apa kata Tuhan. Makanya Tuhan katakan begini, orang pintar dipermalukan, Alkitab lo ya, dengan orang bodoh. Orang berduit ditaklukkan dengan orang yang gak punya berduit. Orang punya duit, ketakutan dan khawatir. Tapi orang yang gak punya duit, dia cuma mengandalkan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, ya, satu-satunya yang ku percaya hanya Tuhan, gak ada yang lainnya. Saya juga bingung. Pemeliharaan Tuhan itu dahsyat. Bahkan saya bilang begini, Tuhan, pembelaanmu iya dan amin.
bahwa Tuhan jamin, Tuhan pelihara. Makanya seperti lagunya Pak, tak selalu Tuhan menjawab doa, gitu. Namun Tuhan beri yang terbaik. Di saat kita terdesak, di saat yang pertama keadaan menguasai, ketakutan dan kekhawatiran itu pertempuran yang mengalahkan kita. Di dalam keterbatasan yang menguasai kita, itu pertempuran yang kita gak menang. Dan yang ketiga, bagaimana keraguan yang menguasai kita. Nah ini keraguan, ini kita sembuh gak sih? Ini kita ngalami kelepasan gak sih? Saya juga bingung, orang bertanya, gimana Bu keadaannya? Saya bilang gini, amin, sudah sembuh. Cuma saya nyanyi gini, sekarang Lasma sudah bebas, sekarang Lasma sudah sembuh oleh kuasa darah Yesua HaMasiah. Perkatakan apa yang membuat satu hal kelemahan dalam setiap kehidupan kita. Nah ini Pak Hendro Cahyono dan Ibu Nuni yang menyaksikan. Karena tuh kemarin waktu ketemu Konglo, salah satu penyangga yaitu Pak Hendro dan Ibu Nuni yang menyaksikan ya di Instagram saya hari ini. Karena sempat Ibu Nuni dia bilang jangan dibantah dulu. Ya, sampai Ibu Nuni dibilang gini, nggak gampang ketemu hamba Tuhan ini. Kebetulan juga, maaf, saya pergi ke mall pakaiannya pakaian baju tidur, bukan pakaian yang seperti ini. Memang orang selalu melihat penampilan dari atas ke bawah, bukan lihat ada sesuatu di atas orang itu yang lebih dari Tuhan bawa. Ya, saya percaya keraguan yang ketiga yang menguasai sebagai anak-anak Tuhan itu tidak ada. Di Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-17. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Saya masuk di dimensi ini. Ya. Berikanlah, ya kan, mata untuk saya bisa melihat karyamu Tuhan yang besar. Untuk saya bisa membuktikan di atas orang yang buat dukun di atas diri saya. Cuma saya tertawa begini. Saya berhadapan dengan dukun Indonesia yang terkenal, saya tidak apa-apa. Tapi ini dukun yang kecek-kecek, gitu. Coba menghantam biji mata Tuhan. Entah kenapa saya ketemu dengan satu hal, kiai, dia cuma bilang begini, ini orang dukun bodoh. Kenapa orang baik harus didukunin? Bukannya orang jahat itu harusnya didukunin. Saya bilang, iya benar juga ya. Karena orang dibutakan, karena orang ditutupi. Cuma saya iseng tanya kiai ini, kiai, ada enggak yang menguasai saya, yang buat saya begini? Kiai ini bilang apa? Enggak. Ya iyalah, karena apa? Saya baru didoakan. Ya kan? Saya mengalami satu hal kelepasan. Saya baru mengalami satu hal sukacita bersama Tuhan. Pertempuran saya menang. Tapi saya tahu orang yang berbuat bodoh di atas saya akan terima konsekuensi dari Tuhan. Cuma saya berkata begini, aku minta pembelaanmu Tuhan. Jangan permalukan nama Tuhan Yesus dalam diri saya. Jangan mempermalukan Tuhan bahwa kalau saya mengalami satu hal kebodohan di dunia ini. Melalui kejadian yang menimpa hidup saya Tuhan, orang ini Engkau yang hajar. Bukannya saya mengutuk. Karena terlalu lama dia menguasai orang ini, sampai orang ini tertutup matanya, sampai orang ini mengerjain saya. Tapi saya tahu, engkau anak Tuhan, tapi kau sering ke dukun, tapi kau buat satu hal kebodohan, aku akan rasakan. Hari-hari ke depan rohmu gak akan tenang. Ya kan? Makanya rohmu yang hidup penuhiku, gitu. Roh yang hidup penuhi dan jamah setiap kita akan mengalami satu hal kemenangan dari Tuhan. Makanya pada akhirnya di sini dikatakan apa? Gideon meminta kepada Tuhan, minta satu tanda. Sama, saya juga minta tanda kepada Tuhan. Saya minta pembelaanmu, tapi orang ini bilang, Bu, jangan begitu doanya, lo gak bisa. Karena apa? Orang yang sudah berbuat jahat, kita minta pembelaan di atas Tuhan. Biar Tuhan, yaitu didik dia dengan satu hal yang lebih.
Kadang kita di sini sering menguji kepada Tuhan, minta tanda. Bahkan begini, Tuhan izinkan ketemu orang ini, saya ingin begini. Nah itu Tuhan gak izinkan. Tapi kalau kita bilang, Tuhan, saya minta izin mau ketemu orang ini untuk bongkar kebodohan atas orang ini, Tuhan bukakan semuanya. Nanti Tuhan punya cara. Kemarin sempat ada kebohongan dalam satu lokasi, tapi saya tahu kebenaran dibukakan. Saya bilang poin itu Tuhan sudah bukakan lagi. Nah, terkadang di sini kita melihat ada kalanya kita mengulur waktu. Kalau kita lihat Tuhan sepertinya gitu kan, kita tuh dalam keadaan kebingungan, kita tuh ragu, kita tidak mempercayai siapa Tuhan. Tapi di sini Tuhan minta, ya, untuk kita tidak mengulur-ngulur iman kita dan tidak membuat kita mundur dalam segala apapun dalam setiap kehidupan kita, bahwa Tuhan itu masih sayang dan pelihara kita. Makanya di dalam keterbatasan, di dalam ketakutan, keraguan, dan keputusasaan, jangan punya asumsi atau prasangka yang buruk. Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak bela. Kenapa ini sakit? Nggak sembuh-sembuh. Kenapa ini kondisi seperti ini? Nah itu dia, ya kan? Tapi yang satu hal Tuhan bilang begini, percaya, Tuhan mendengar permohonan, doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Makanya disinilah kita akan melihat pertempuran kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Ada yang ajaib. Kalau dilihat di Mazmur 31 ayat 23, di sini dikatakan apa? Aku menyangka, ya kan? Dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Di Mazmur 31, ya kan? Daud dalam posisi terdesak. Daud berkata dan teriak minta pertolongan Tuhan. Hari ini apapun keadaan setiap pemirsa, teriak kepada Tuhan, Tuhan akan buat hal yang ajaib terjadi. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, ketika keadaan menguasai, membuat kita lemah, ingat bahwa Tuhan akan mengutus orang yang tepat. Jadi kita tidak sendiri. Kadang kita merasa ini pergumulan kok aku hadapin sendiri. Enggak. Ya. Bahkan kita berkata, kok orang gak ngerti ya keadaan dan kondisi kita. Contoh, tadi pagi saya ditelepon sama rekan saya, ada tamunya dirawat di rumah sakit dalam keadaan tiba-tiba. Tapi saya lihat ini tamunya diguna-gunain orang. Tapi tamu saya bilang begini, dia pelayan Tuhan. Saya bilang, iya pelayan Tuhan, tapi dia tidak mengontrol dirinya. Tapi karena sakit gak kuat, gitu, dia jadi kayak orang gila. Cuma saya bilang, setel musik, nanti saya akan datang ke kotamu, saya akan doa buat mamamu. Rekan saya, kalau hal-hal yang begituan, spiritual yang aneh-aneh, selalu saya kena ketemu orang-orang yang seperti ini, ya kan? Dan di situ saya lihat bahwa orang ini tidak dibawa dalam hal kematian, tapi untuk mempermuliakan nama Tuhan, karena orang ini digendam. Di rumah sakit tangannya diikat. Saya balik kiri kanan, sampai ibarat katanya itu postur tubuhnya terlihat semua. Cuma saya bilang gini, Tuhan kasihan orang ini, lepaskan belenggu yang mengikat hidupnya. Saya bercermin di atas orang tadi pagi yang saya doakan. Tuhan, posisi saya seperti itu tuh kemarin, karena dibelenggu. Orang gak ngerti. Saya yang mengerti aja, saya punya titik lemah. Saya tidak menguasai pertempuran. Saya anggap diri saya sendiri. Tapi untungnya saya masuk ke menara doa. Karena saya dengar berita dari adik saya kalau menara doa itu sudah dibuka. Pak Niko punya. Saya orang yang gak suka berdoa lama-lama di hadapan Tuhan. Tapi di situ bisa berjam-jam. Kakak saya juga bingung. Kok lu gak keluar-keluar sih? Biasanya lu cuma doa sebentar. Saya bilang iya. Karena apa? Saya menikmati penyembahan. Saya melihat surga dibukakan lagi. Yang selama ini saya tidak pernah lihat karunia-karunia itu, tiba-tiba Tuhan bukain. Sambil saya menjerit dan menangis buat ponakan saya
Saya cuma bilang gini, Tuhan, keadaan kelemahan, keadaan kondisi ponakanku seperti ini, aku minta pembelaanmu Tuhan di atas ponakanku. Sepertinya ini gak ada tanda-tanda. Saya jumpai orang ini, saya ngomong begini, gak punya respon yang begini. Cuma saya bilang begini, kakak harus kuat. Kalau saya bisa kuat, kakak pun juga harus bisa kuat. Bahkan sampai ponakan saya bilang begini, kalau Tuhan izinkan saya jadi seorang dokter, saya ketemu orang ini, saya gak akan rawat. Saya bilang jangan, lepaskan berkatmu buat kasih di atas orang ini. Orang luka itu kan gak gampang. Cuma kalau orang punya luka, dia mengenalkan Tuhan, itu lukanya pasti ditutup, gak akan dibawa sampai kapanpun. Makanya kadang kekristenan, orang-orang yang takut akan Tuhan, kadang orang-orang yang pelayanan, kadang kelihatannya dia sibuk, tapi menyimpan kebusukan, tapi menyimpan kepahitan dalam dirinya. Saya paling suka dosa itu dibongkar, tapi orang yang dibongkar menutup dirinya. Saya cuma tertawa, lucu ya. Orang biasanya nubuatan dikasih yang baik-baik, tapi setiap orang ketemu saya tidak pernah sampaikan nubuatan yang baik-baik, selalu nubuatan yang buruk-buruk. Tapi kalau orang itu mau berubah, ya bagus. Kalau orang mau tersinggung di atas saya, silakan tinggalin. Bahkan yang lalu kalau tidak salah, bulan lalu kalau tidak salah, itu orang dekat dengan pembicara terkenal, ya, sampai dia nggak bisa tidur, dia nggak bisa menikmati hidupnya. Karena apa? Stres. Ada lagi seorang pemimpin, dia undang pembicara top, tapi dia tidak kedeteksi kalau dia punya satu kebejatan dalam dirinya, punya 2 kepribadian ganda. Saya bilang, wih, serem juga ya Tuhan. Seorang pemimpin punya karakter pribadi ganda. Sampai saya bilang begini kasarnya saya, kamu coba pergi deh ke rumah sakit jiwa atau ke psikiater, karena ada jiwa mentalmu yang terganggu. Dia tersinggung. Entah kenapa, yang penting saya sampaikan, biar orang ini pulih. Nah, orang yang di dalam melakukan keadaan yang tidak baik, dia tidak akan mengontrol dirinya. Jadi paling enak, yaitu di dalam medan peperangan, pertempuran, kita bisa melihat orang itu baik tidaknya, kita sudutkan orang itu baru kelihatan asli dan buruknya. Kadang saya punya jebakan demi jebakan, dan di situ baru saya lihat orang ini tulus atau enggak, orang ini baik apa enggak. Kadang kebaikan saya disalahgunakan dan diartikan. Itu bagian dia nanti dengan Tuhan, ya. Makanya pertanyaan Gideon adalah, mengapa dan di mana? Kok Tuhan gak menjawab? Kok Tuhan gak mengutus? Kok Tuhan gak menolong? Apa yang dialami Gideon pasti kita alami, ya. Nah, makanya di sini kalau dilihat di Hakim-Hakim 6 ayat 14, firman Tuhan katakan begini. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku sudah mengutus engkau? Kadang Tuhan bawa kita pergi, kitanya nggak sadar. Kadang Tuhan sudah perlengkapi, kadang kita nggak punya keyakinan bahwa perlengkapan yang Tuhan udah lengkapi itu adalah sesuatu hal yang Tuhan pasti sudah persiapkan untuk melakukan mujizat di atas orang itu. Nah, ketika Tuhan mengutus, makanya di sini dikatakan apa? Pasti ada kebangkitan dan ada kemenangan. Jadi di tahun-tahun ini kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan, kan ada terobosan. Dosa harus dimunculkan dan dosa pasti terbongkar. Nah, itu dia. Kalau yang kedua, ketika keterbatasan menguasai, kita harus ingat bahwa Tuhan itu selalu menyertai setiap kita. Gideon punya pertanyaan lagi, ya kan? Di mana Tuhan? Nah, meragukan lagi di mana Tuhannya. Makanya Tuhan ingetin bahwa Tuhan selalu menyertai. Nah, pertanyaan-pertanyaan Tuhan dan mengapa Tuhan itu nggak boleh lagi dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Makanya di Hakim-Hakim 6 ayat 16 firman Tuhan katakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Jadi peperangan yang Gideon hadapi, penyertaan Tuhan
tuntas. Begitu pula buat setiap kehidupan kita. Tuhan menyertai dan memperlengkapi kita. Bahkan Tuhan yang membuat kita kuat bertahan sampai hari ini. Seperti lagunya apa? Apabila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, ya toh, tapi karena Tuhan. Makanya jangan bersenter akan diri. Jangan mengasihi diri. Ku ada sebagaimana ku ada, itu semua karena Tuhan. Kita dibawa, kita dipakai untuk nyatakan kebaikan Tuhan. Bagaimana yang ketiga, ketika keraguan menguasai, kita harus ingat bahwa Tuhan tinggal di hidup kita. Nah, akhirnya Gideon di sini lagi meminta tanda lagi. Bahkan Gideon membawa persembahan kepada Tuhan. Tuhan cuma berkata apa? Aku tetap tinggal dalam hidupmu. Nah, makanya setiap kita juga sama. Tuhan masih tetap ada dalam setiap pribadi kita. Nah, kalau mau dilihat Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-18. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Bagaimana ini membawa satu hal penyembahan adalah pujian, doa, dan syukur, dan baca Alkitab. Ya, di sini dikatakan apa? Membawa pujian, persembahan adalah sesuatu hal yang berkenan. Karena di Yohanes katakan apa? Tuhan mencari penyembah-penyembah di akhir zaman yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Makanya di hari-hari ini bangun penyembahan, bangun spirit yang lebih dan lebih lagi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Walaupun ya kan kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Walaupun kita marah, Tuhan tetap sayang di atas kita. Makanya di sini dikatakan apa? Nantikan Tuhan senantiasa dalam setiap kehidupan kita. Nah, makanya juga dikatakan apa? Jangan izinkan iblis bekerja dalam pikiran kita melalui lewat keadaan, keterbatasan kita, dan keraguan kita. Biarkan Tuhan yang bekerja dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak akan mengalami satu hal, kebodohan lagi dalam setiap kehidupan kita secara pribadi, lepas pribadi. Oke, firman saya cukupkan. Mari kita berdoa. Aku percaya Tuhanku wajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Engkau memberkati pertempuran kemauan perasaan kami. Bawa kami tidak takut, bawa kami jangan tawar hati. Sekali kami bergantung kepadamu Tuhan, sampai selama-lamanya. Jangan pernah lepaskan iman kami. Jangan sampai kami jatuh dalam hal perzinahan dan kebodohan. Ampuni setiap pelanggaran kami. Karena firman-Mu dikatakan, Engkau memuliakan aku tetapi bibirmu jauh daripadaku. Ampuni Yesaya seperti diri kami. Kalau kami cuma bisa secara berkata, tapi kami tidak punya satu hal, haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Malam hari ini, biarlah pertobatan kami, pemulihan, biar segala yang terbaik menguasai hati kemauan perasaan kami. Di dalam hal keterbatasan kelemahan kami, kami mau nyatakan pada hari ini, kami akan bangkit dan memiliki paradigma yang baru. Dan kami akan punya integritas lebih dan lebih lagi. Diberkati Presiden kami, Pak Joko Widodo dan Pak Amin. Diberkati RT, RW, Lurah, Camat, Wali Kota, Bupati, Gubernur, Panglima, TNI, ABRI, Laut Tuhan. Diberkati setiap apapun aparat
hamba-hamba Tuhan yang esok melayani. Kami percaya penyertaan-Mu senantiasa ada di atas setiap mereka. Kami melepaskan berkat, mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami tahu berkat Abraham, Ishak, Yakub selalu menyertai setiap kami. Dan kami tahu kami akan pulang sebagai pemenang. Dan kami akan mengaminkan dari setiap perjanjian Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bukan orang yang lemah. Kami tidak lagi bisa dibodohkan karena dunia. Karena kami tahu Yesus HaMasiah pegang kendali dalam setiap kehidupan kami. Pulang dan bawalah berkat yang terbaik yang datang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus HaMasiah. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke.